Halo dokter, sekarang udah nggak perlu pusing-pusing cari alat skoliometer untuk ukur derajat skoliosis pasien. Cukup pakai ini aja. Skoliometer, alat penting yang sudah lama jadi andalan untuk penanganan kasus skoliosis. Karena selain untuk screening, bisa juga untuk pemantauan dan evaluasi terhadap terapi. Selain itu, bisa untuk memperkirakan sudut kop juga, jadi bisa mengurangi pemeriksaan radiologi yang berlebih deh. Nah, uniknya ada penelitian nih yang membandingkan pengukuran angle of trunk rotation atau ATR pasien skoliosis secara manual pakai alat skoliometer versus digital, pakai aplikasi akselerometer di smartphone. Surprisingly, dari hasil penelitiannya, nilai reliabilitas dan validitasnya lebih tinggi jika pakai aplikasi dibandingkan dengan skoliometer manual. Teknologi akselerometer yang digunakan pada penelitian ini adalah aplikasi Bubble Level, karena dianggap paling akurat untuk mengukur angle berdasarkan banyaknya pengguna. Sekarang ke cara ukurnya yuk! Oh iya, udah pada tahu belum kalau Alomedica sekarang terbuka untuk mahasiswa loh. Banyak artikel kesehatan mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang bisa kamu baca. Tunggu apa lagi? Yuk download dan daftar sekarang! Sama seperti penggunaan skoliometer manual, posisikan pasien membungkuk ke depan sesuai dengan Adams Forward Bend Test. Jadi, minta pasien untuk berdiri tegak dengan kaki lurus dan sejajar, lalu arahkan pasien untuk bungkuk ke depan, berhenti pada saat bahu sejajar sama pinggul, dengan kedua telapak tangan ditekan, dan pastikan juga lutut tetap lurus, kaki rapat, dan tangan tergantung bebas. Lanjut, buka aplikasi Bubble Level dan letakkan smartphone secara perlahan dan hati-hati di atas gibus costalis atau tonjolan iga yang muncul akibat skoliosis. Smartphone ini harus diletakkan melintang mengikuti kontur dari tonjolan tulang rusuk. Pastikan posisi smartphone berada tepat di atas processus spinosus dengan penanda 0 derajat tepat di atas processus spinosus. Lalu, baca sudut dan catat ATR pasien. Sudut kurang dari 5 derajat biasanya tidak signifikan, sedangkan sudut 7 derajat atau lebih memerlukan rujukan ortopedi dan pertimbangan untuk X-ray posterior anterior dan lateral dalam posisi berdiri untuk penilaian kelengkungan yang lebih tepat. Gimana dok? Menurut dokter lebih enak secara digital pakai smartphone gini atau pakai skoliometer manual? Ya, either way, keduanya masih bisa dipakai. Tapi jadinya sekarang udah ada opsi lain yang bisa bikin kita nggak perlu pusing cari alat skoliometer. Cukup pakai smartphone aja, lebih sederhana dan juga praktis daripada skoliometer. Terus, harapannya opsi ini bisa menjadi metode pengukuran baru yang murah, akurat, dan bisa mendiagnosis dengan cepat, dan bisa cegah keparahan skoliosis juga. Oh iya, selain pakai metode tadi, ada juga aplikasi yang sudah dapat approval dari FDA sebagai alat untuk memonitor skoliosis pasien. Caranya dengan membuat rekaman video melalui aplikasi. Lalu, dari rekaman itu, kita bisa secara komprehensif memonitor pasien, mulai dari kesimetrisan bahu, asimetri pinggang, sampai ke pengukuran sudut kop yang diprediksi oleh Artificial Intelligence atau AI. Mungkin bisa jadi nanti makin banyak nih opsi alat untuk penanganan skoliosis. Nah, kita juga harus ingat ya, kalau mau menggunakan metode baru untuk suatu pemeriksaan harus periksa akreditasi FDA atau persetujuan dari Kemenkes terlebih dahulu sebelum mengunduh dan menggunakannya. Sip, terkait topik ini tersedia artikel-artikelnya di Alomedica yang bisa dokter baca. Linknya ada di description box di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalain lonceng notifikasinya supaya dokter bisa selalu up to date sama video-video Alomedica selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.